Sugeng, guru SMKN Kurasi, jurusan Teknik Kendaraan Ringan. Di sini saya akan melaksanakan praktek uji emisi pada kendaraan Avanza tipe G 2010. Perlu diketahui juga bahwa kendaraan ini sudah menggunakan sistem injeksi, sistemnya model D. Ya. Perlu diingat juga bahwa kendaraan sekarang ini sudah sangat bagus ya terkait dengan kontrol emisinya, dimana kalau injeksi ini nanti banyak sekali komponen-komponen kontrol emisi yang dilekatkan pada mesin ini. Bisa dilihat di sini juga sudah dilengkapi oleh saya tunjukkan ya. Di sini dilengkapi oleh oksigen sensor, kemudian ada katalis converter ya yang ditutup dengan pelindung panas ini. Ini adalah katalis converter. Terus ada lagi, sebentar saya tunjukkan, dibekali juga oleh kanister ya. Ini yang saya tunjukkan dengan jari ini. Nah, ini adalah kelihatan ya. Ini sisi sebelah kanan dari engine. Saya nanti akan melaksanakan uji emisi ini tidak membandingkan jenis bahan bakar, tapi saya hanya menggunakan satu jenis bahan bakar pertama. Cuman nanti saya akan membandingkan dari 5 kerja engine, yaitu ada yang salah satunya ya ini kondisi normal, semua sensor sudah terpasang, kemudian kendaraan tidak saya berikan efek apapun ya, filter busi tidak saya bersihkan. Nanti saya cek berapa hasilnya ya. Kemudian yang kedua nanti baik filter sudah saya ganti, cuma nanti sensor ada salah satu sensor yang saya lepas ya. Nanti ada sensor water temperature sensor yang saya lepas. Kemudian ketiga ada lagi sensor filter baru, sensor WTS saya pasang, yang saya lepas nanti ada sensor oksigen. Yang keempat ini efeknya filternya ganti baru ya. Dan yang terakhir yang saya lepas ini adalah soket kipas pendingin. Bagaimana nanti efek dari emisi gas buangnya. Kenapa kok emisi ini perlu diuji? Karena emisi kendaraan bermotor ini adalah sumber dari pencemaran udara. Gas buang yang dikeluarkan ini mengandung hidrokarbon (H), terus ada karbon monoksida, kemudian ada karbon dioksida, kemudian ada NOx ya. Dan yang terakhir ini ada sulfur, ada banyak sekali yang kandungan dari emisi gas buang. Baik, sebelum saya melaksanakan praktek, saya akan mempersiapkan alatnya dulu, baik dari alat tangan, terus kemudian ada APD-nya, saya siapkan dulu. Yuk. Oke, saya akan menggunakan APD. Ya, ini adalah paut. Nah, masker saya pakai, saya tidak menggunakan masker kain, saya menggunakan masker yang ada cartridge-nya.
fender sudah terpasang. Kemudian saya akan melakukan uji yang pertama. Uji pertama, ini kendaraan saya hidupkan tanpa saya berikan trouble. Ya, saya biarkan dulu sekitar 5 sampai 8 menit agar apa? Agar kondisi temperatur kerja sesuai ya, biar mesin masuk pada temperatur kerja mesin. Sambil menghidupkan, saya bisa langsung menghidupkan alat uji. Ya, ini alat uji sudah hidup. Oke, saya akan melakukan pengujian dengan kondisi ukuran pada suhu mesin normal. Semua sensor, baik sensor temperatur mesin, sensor map, sensor lambda, dan TPS bekerja sesuai kondisi, dan filter udara dalam kondisi kotor. Filter tidak saya berikan efek apapun, tidak saya bersihkan ataupun belum saya ganti. Ya, ini sudah cukup. Kelihatannya mesinnya sudah bekerja sesuai dengan suhu temperatur kerja. Probe test akan saya masukkan ke knalpot, masuk kurang lebih 20 cm. Kemudian akan saya lakukan pengukuran. Mengukur bergerak, ada CO bergerak, CO2 bergerak, hidrokarbon juga bergerak, oksigennya juga bergerak. Nah, ini sudah angka-angkanya sudah tenang, tidak begitu banyak ada perubahan. Oke ya. Kemudian saya simpan dulu. Oke, saya print. Ini adalah uji ke kalau di lembar kerja ini masuk ke poin kelima, pengukuran pada suhu mesin normal. Semua sensor, baik sensor temperatur mesin, sensor map, sensor lambda, dan TPS ini bekerja sesuai kondisi dengan filter udara masih kotor. Oke ya, saya kasih angka 5. Oke, print. Ini saya lepas lagi. Oke, angka bergerak. Nanti O2 menunjukkan angka 20. Oke, saya akan masuk ke kedua, ya, ke pengujian kedua dengan pengukuran pada suhu mesin normal. Semua sensor, baik sensor temperatur mesin, sensor map, sensor lambda, dan TPS bekerja sesuai kondisi dengan filter udara kondisi baru atau bersih. Ini akan saya ganti dulu. Oke, ini filter saya ganti. Saya lepas dulu. Oke, hasilnya juga masih lumayan. Filternya cuma ini saya ganti saja, yang biar hasilnya nanti lebih kelihatan bagaimana perbedaannya. Oke, saya pasang kembali. Oke, sudah terpasang dengan yang baru. Sekarang saya akan menghidupkan kembali. Nanti akan dilakukan pengukuran untuk yang kedua. Oke, kendaraan saya hidupkan. Sudah hidup. Kemudian saya akan melakukan pengujian. Oke, ya, angkanya sudah bergerak. Begitu bergerak,
Saya print. Nah, di sini tampak oksigennya turun. Kalau tadi 2, ya. Ini kalau tadi 2, karena ini baru oksigennya turun menjadi 1,84. Saya print. Oke, probe test saya lepas. Ini nanti akan kembali kembali. Oke, kendaraan akan saya matikan dulu. Nanti saya akan masuk pada pengujian kedua, pengukuran pada suhu mesin normal, soket sensor temperatur, water temperature sensor terlepas ya, dengan filter kondisi baru. Melepas dulu ya, ini memang perlu usaha yang agak sedikit itu susah, karena water temperature sensor temperatur udara letaknya ada di sisi bagian dalam ya. Oke, bentar. Oke, ini sudah terlepas ya. Nah, ini konektornya, ini yang saya sorot, ini adalah konektor dari water temperature sensor. Oke, sekarang mesin akan saya hidupkan. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, engine check menyala. Ini menandakan ada trouble. Saya akan melakukan uji emisinya. Oke. Nah, jalan. Bisa dilihat hidron faktornya cukup tinggi. Udaranya juga naik lagi, CO-nya juga meningkat. Yang kedua, oke, saya pasang lagi. Oke, dulu. Saya lepas truknya. Tadi adalah pengukuran pada suhu mesin normal, soket sensor temperatur mesin terlepas. Hasilnya saya tulis dulu uji keduanya. Oke, saya simpan dulu. Nah, untuk uji berikutnya, pengukuran pada mesin normal, soket sensor lambda. Nanti sensor lambda ini sensor oksigen, berarti nanti saya lepas sensor temperatur, saya colokkan kembali, nanti saya reset kembali sehingga lampu tidak nyala. Baru saya laksanakan pelepasan sensor oksigen. Sudah saya pasang kembali sensor water temperatur sensornya, bisa dicek, dan tadi sudah saya reset. Harusnya engine diagnostik ini harus mati. Oke, saya start. Nah, setelah start dia langsung mati, menandakan ini sudah posisi normal kembali, tidak ada sensor ataupun apa yang terlepas. Oke, saya matikan. Saya akan melakukan uji yang ketiga, yaitu yang saya lepas ini adalah sensor oksigen atau sensor lambda. Oke, ini sensor lambda saya lepas dulu. Nah, kemudian mesin akan saya nyalakan. Oke, mesin saya nyalakan. Engine juga nyala kembali. Ini ada sensor yang bermasalah juga. Nah, sekarang saya akan melaksanakan uji emisinya. Baik. PD saya pasang. Saya masukkan
probe saya masukkan ke knalpot atau gas buang. Oke. Nah, saya melakukan pengukuran. Angka-angkanya sudah bergerak, agak tenang. Saya print. Ini uji ketiganya. Print. Oke, di print. Saya ambil probe-nya, saya lepas dulu. Oke, nanti ini akan saya labeli uji ketiga. Saya akan melaksanakan ini uji yang terakhir. Itu semua sensor saya masukkan. Yang saya lepas nanti adalah soket dari kipas pendingin. Nah, ya, soket oksigen saya pasang. Saya akan melaksanakan reset sebentar. Oke, cukup. Saya pasang kembali. Saya nyalakan. Harusnya engine diagnosis juga mati. Oke. Ini sudah tidak nyala kembali. Udah berarti mesin normal. Oke, selanjutnya yang terakhir ini saya akan melaksanakan pelepasan soket dari kipas pendingin. Nah, di sini kipas pendingin. Sebentar, saya akan ambil lampu senter. Ini adalah senjata saya. Nah, dari kipas pendingin sudah saya lepas, ya. Saya nyalakan. Nah, harusnya memang kalau saya lepas ini cek engine tidak menyala. Nah, di sini mati. Temperaturnya menunjukkan setengah ya. Nah, ini temperatur menunjukkan di antara cool sama H naik. Oke. Pengukuran dengan kondisi kipas pendingin radiator tidak berfungsi, soket terminal motor lepas, dan semua sensor terpasang dengan baik. Mil tidak menyala ya. Ini mil tidak nyala. Tadi sudah saya lepas. Ini probe saya pasang kembali. Sebentar. Oke, lakukan pengukuran. Saya print. Saya kasih ujian ke Pak. Oke, saya print. Nah, saya print sudah. Probe akan saya lepas kembali. Oke, saya biarkan ini standby. Hasil saya ambil, saya kasih tulisan angka uji keempat. Oke, pengujian dari 5 pengujian sudah saya laksanakan. APD saya lepas. Nanti saya akan bandingkan hasil uji dengan manual book dari Avanza. Oke, saya lepas. Ini akan saya bandingkan dengan manual book yang ada pada Avanza. Saya tulis dulu ya, hasil dari pengujian saya tulis dulu. CO nya untuk yang keempat tadi 56. Nah, demikian dari hasil pengujian kelimanya tadi, ini yang sangat baik ya, sangat baik.
ini ditunjukkan oleh pengukuran pada suhu mesin normal, semua sensor, temperatur mesin, sensor MEP, sensor lambda, dan TPS sesuai kondisi, dan filter ini kondisi baru. Pengukuran pada suhu mesin normal, semua sensor terpasang, dan filter udara ini kondisi bersih atau baru. Ini yang paling bagus. Demikian praktek kali ini, praktek pengujian emisi gas buang pada mesin Toyota Avanza tipe G dengan berbagai kondisi yang saya laksanakan di bengkel otomotif SMKN Ulasem. Terima kasih.